Hai, Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Lia di kelas Ceriaku. Kita kali ini akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran pertama. Namun sebelumnya kita simak dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumahnya Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun pada kenyataannya bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira mengapa ya kok demikian? Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air dan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut ini adalah peta persebaran pertempuran rakyat Indonesia melawan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa daerah. Yang pertama yaitu pertempuran yang terjadi di Surabaya. Kita sebut sebagai Pertempuran Surabaya. Kapan terjadinya? Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Di mana kejadiannya? Tentu saja di Surabaya. Siapa tokoh yang berperan dalam pertempuran Surabaya? Nah, tokoh yang pertama yang dari Indonesia itu adalah Bung Tomo, dan dari Belanda itu ada Jenderal AWS Malabi. Mengapa pertempuran Surabaya bisa terjadi? Itu karena disebabkan tindakan sepihak yang membebaskan para tawanan perang Belanda dan mempersenjatainya sehingga membuat para pejuang Indonesia marah. Bagaimana akhir dari pertempuran Surabaya? Jenderal AWS Malabi berhasil terbunuh dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris, walaupun jatuh korban yang banyak dari Indonesia. Peristiwa 10 November ini sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berikutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang, di mana di situ menewaskan Dr. Karyadi dan namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit besar di kota Semarang, serta dibangun sebuah tugu untuk memperingati peristiwa tersebut dengan nama Tugu Muda. Pertempuran juga terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Panglima Besar Jenderal Sudirman sangat berperan dalam pertempuran ini. Untuk memperingati pertempuran ini, tanggal 15 Desember itu ditetapkan sebagai Hari Infanteri. Selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi antara lain 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. 2. Ulah tentara Nika yang menginjak-injak lencana merah putih serta pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu. Lagu Halo Halo Bandung adalah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api.
Monumen Bandung Lautan Api juga dibangun untuk mengenang peristiwa di mana adanya pembumi hangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Anak-anak, berdasarkan uraian yang telah Ibu berikan, kalian bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Seperti misalnya peta pikiran tentang pertempuran Surabaya. Namun sebelumnya kalian bisa memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut. Para pahlawan telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di masa lampau. Kini saatnya kita menindaklanjuti mengisi kemerdekaan dengan cara rajin belajar. Ayo kita bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain rakyat Indonesia yang berjuang untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hewan juga harus berjuang loh. Hewan berjuang untuk mempertahankan hidup mereka yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Berikutnya kita akan belajar tentang ciri khusus hewan dan lingkungan hidupnya. Setiap makhluk hidup memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing atau disebut juga sebagai ciri khusus. Ciri khusus yang dimiliki hewan bertujuan untuk menyesuaikan diri, salah satunya menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut ini adalah hewan-hewan yang akan kita bahas ciri-ciri khususnya. Yang pertama adalah unta. Unta mempunyai habitat di gurun pasir. Gurun pasir sendiri adalah tempat yang sangat ekstrim. Suhu pada siang hari sangat panas, curah hujan sangat rendah, serta tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Untuk bertahan hidup di tempat seperti itu, unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air dan juga makanan, bulu mata yang panjang untuk melindungi matanya dari pasir, serta telapak kaki yang melebar supaya tidak terbenam saat berjalan di atas pasir. Selanjutnya adalah bebek. Bebek suka hidup pada lingkungan yang becek atau perairan. Untuk bertahan hidup, bebek memiliki ciri-ciri jari kaki yang berselaput menjadi satu sehingga memudahkannya untuk berenang atau berjalan di lumpur. Bebek memiliki paruh yang panjang dan tumpul sehingga memudahkan mengambil makanan di air. Serta bebek juga memiliki bulu yang dilapisi minyak sehingga tidak basah jika berada di air. Hewan berikutnya yaitu paus. Kalian tahu kan kalau paus itu hidupnya di laut lepas yang sangat luas dan juga dalam. Nah, untuk bertahan hidup, paus memiliki lubang di atas kepalanya yang berfungsi sebagai salah satu organ pernafasan paus. Lubang udara akan membuka dan menyemburkan air saat paus muncul ke permukaan air laut untuk bernapas dan akan menutup saat paus kembali menyelam. Berikutnya adalah sejenis burung yang lucu. Dia mampu bertahan hidup di lingkungan yang dingin. Apalagi kalau bukan penguin. Penguin secara umum hidup di daerah yang sangat dingin dan daerahnya selalu tertutup salju, yaitu di kutub selatan. Untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu, penguin memiliki bulu yang tebal supaya tidak kedinginan, juga memiliki selaput pada sayap dan kaki yang berfungsi untuk membantu berenang. Penguin juga memiliki warna putih di bagian depan dan hitam pada bagian belakang sebagai kamuflase sehingga dapat menghindari musuh saat di air. Kelelawar adalah hewan yang melakukan aktivitas pada malam hari dan istirahat pada siang hari sehingga dia mendapatkan sebutan sebagai hewan nokturnal. Kelelawar hidup di tempat gelap seperti gua atau pohon lebat
Dan pada malam hari kelelawar akan terbang mencari makan. Pada saat terbang di kegelapan malam, kelelawar memancarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi atau disebut ultrasonik melalui hidung dan mulutnya. Bunyi tersebut dipantulkan oleh benda atau makhluk di sekitarnya dalam bentuk gema. Dengan mendengar gema ini, kelelawar dapat mengetahui letak benda di sekitarnya. Yang terakhir adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya untuk menyamar, membantu bunglon untuk menangkap mangsa dan menghindari pandangan musuh, atau dikenal dengan nama mimikri. Lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa dan membawanya ke rahang. Memiliki mata yang dapat berputar dan dapat melihat ke segala arah, serta kaki yang dapat mencengkram seperti tangan agar dapat menggenggam dengan kuat. Anak-anak, demikian tadi beberapa hewan dengan ciri-ciri khususnya untuk hidup pada lingkungan tertentu. Di sekitar kalian masih banyak sekali hewan-hewan yang bisa kalian amati dengan ciri khususnya masing-masing. Coba kalian lakukan pengamatan di sekitar lingkungan kalian dan kalian tuliskan ciri khususnya pada kolom yang sudah tersedia. Selamat bekerja. Demikian tadi video pembelajaran dari Bulia. Pulang kampung naik kapal layar, tidak lupa membawa ketupat. Anak-anakku, selamat belajar. Semoga selalu memberi manfaat. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.